Oke. Hari ini apa sih tujuan pembelajaran kita? Oke, terima kasih Ibu Nita. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar sosiologi, khususnya materi kelas 11. Lalu yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu ada 5 yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Pertama, mendeskripsikan dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial itu. Kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok dalam masyarakat. Ketiga, memahami karakteristik, partikularisme dan eksklusivisme di dalam sebuah kelompok di masyarakat. Keempat, mendeskripsikan semacam dinamika yang terjadi dalam kelompok sosial tersebut. Dan terakhir, memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Tetapi khusus pertemuan kali ini Bu Nita, karena ini terbatas waktu, jadi kita hanya membahas mungkin satu aja mungkin atau 2 lah, kasih kesempatan 2 tujuan pembelajaran, yaitu dasar-dasar pembentukan kelompok sosial dan kita identifikasi bentuk dan jenis dasar pembentukan kelompok sosial tersebut. Seperti itu. Oke Pak. Oh jadi hari ini kita tujuan pembelajarannya mengenai kelompok sosial. Ya, pas sekali. Karena saya mau tanya mengenai pandangan Pak Fitra, mengenai kelompok. Kelompok menurut pandangan Pak Fitra sendiri itu seperti apa sih? Oke, jadi ya kelompok sosial itu merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Jadi seperti itu. Misalnya kita sebagai guru misalnya di Semangat Raja Wali, kita itu kan sadar menjadi anggota dalam suatu kumpulan guru di Semangat Raja Wali dan memiliki tujuan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Dan di dalam proses itu kita saling berinteraksi kan, di mana guru tersebut saling berinteraksi dengan guru-guru yang lain. Jadi itu sih pandangan umum tentang kelompok sosial. Kumpulan manusia yang terdiri 2 atau lebih anggotanya dan sadar bahwa orang-orang di dalam kumpulan tersebut sadar bahwa dia menjadi anggota di dalam kelompok tersebut dan yang tentunya saling berinteraksi gitu. Oh iya, seperti itu Pak ya. Jadi kalau misalkan kayak kelompok arisan gitu, itu Ya. termasuk kelompok sosial? Iya benar sekali, itu termasuk kelompok juga. Mungkin Ibu Nita juga mau buat kelompok nanti, kelompok arisan yang bisa. Oh, begitu. Intinya kita membuat kelompok itu kita harus mempunyai tujuan yang sama dulu. Seperti itu. Ada juga gini. Saya tanya ke Ibu Nita, apakah orang di pasar itu kelompok tidak? Termasuk tidak? Maksudnya apa nih, pedagangnya atau orang yang belanja? Orang yang belanja. Kan mereka kumpulan orang juga kan? Menurut saya bukan sih. Menurut saya. Tapi kan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu pergi ke pasar belanja. Tapi mereka tidak dalam satu komitmen kali. Ya, Ya kan? oke. Nah, Maksudnya kan misalkan kelompok arisan gitu ya. Jadi ada komitmen bahwa ada tujuan-tujuannya juga Betul seperti sekali. itu. Nah kalau pasar kan mereka mungkin tujuannya beda-beda kali. iya betul. Kan yang orang ke pasar itu tidak menentu, ada yang pergi belanja, Iya. mungkin ada yang hal lain yang dia lakukan. Pergi Ada ke juga yang teman. mungkin yang cuman apa sih, yang memberikan dagangannya gitu. Ya betul. Jadi nggak mesti untuk belanja gitu ya. Ya benar. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa kelompok itu orang yang memiliki tujuan yang sama, yang terorganisir di dalam suatu perkumpulan itu. Itu sih macam itu kumpulan kelompok sosial itu. Pak Fitra sendiri ada kelompok sosial? Kita mau tanya, yang mau tahu ya, mungkin siswa-siswa di sini juga mau pada tahu Pak Fitra ini, siapa tahu ada kelompok sosial seperti mungkin apa gitu. Kalau dibilang kelompok sosial, itu bentar Pak, kelompok sosial itu sendiri sama nggak sama geng-geng? itu yang saya mau. Rasanya kan? Oke, betul sekali. Itu termasuk sesuatu yang memang sering ditanyakan. Apakah geng itu termasuk kelompok sosial? Iya benar. Sebenarnya geng itu kalau mereka mempunyai suatu tujuan yang sama dalam artian ada struktur organisasinya, maka itu bisa disebut kelompok sosial. Tetapi kalau hanya terbentuk karena berdasarkan hobi, Iya. nah itu perlu dipertanyakan karena dasar pembentukannya tidak jelas, hanya karena hobi. Oh berarti itu udah termasuk kalau misalnya dasar pembentukan itu misalnya hanya hobi, berarti bukan masuk dalam kelompok sosial itu ya? Iya sebenarnya bisa hobi sebagai salah satu ciri, tetapi harus ada struktur organisasi di dalamnya yang membuat bahwa tiap anggota itu sadar bahwa dia adalah anggota dari kelompok tersebut. Oh iya. Seperti itu. Seperti
Seperti contohnya misalnya antrian di dalam bioskop itu juga kan termasuk perkumpulan manusia. Atau gini deh, mungkin Bu Nita pernah lihat orang kecelakaan di jalan raya atau pernah mengalami sendiri? Oh pernah. Kalau itu pernah ya Pak. Ya, jadi gitu. Orang kecelakaan kan biasanya apa yang terjadi? Kan kita misalnya jalan di lampu merah Ya, ada yang langsung kecelakaan. berkerumun. Nah, Itu kan? Apa itu kelompok? Maksudnya kelompok sosial ya? Iya, Bukan terus sih kelompok. menurut Iya. saya. Bukan ya? Iya, karena biasa bisa jadi orang yang datang situ mau nolong, ada juga yang cuma melihat. Iya, kan? karena itu terjadi secara spontan Betul. tanpa disadari. Ya. Jadi itu dasar pembentukan kelompok sosial bahwa satu, kita harus sadar, kedua ada tujuan yang sama, dan ketiga tentunya saling berinteraksi seperti itu. Oh, bentar Pak, kalau misalnya tadi kan Pak Fitra ngomong bahwa kelompok sosial itu ada strukturnya kan? Ya kan? Nah, kalau misalkan kayak di pemerintahan gitu ya, itu Iya. termasuk kelompok sosial nggak sih? Karena kan ada struktur-strukturnya juga ya. Iya benar. Sudah pasti. Oh, sudah pasti. Sudah pasti di dalam kelompok di dalam sebuah organisasi itu karena ada struktur yang menjadikan pedoman terbentuknya satu kelompok itu sudah pasti itu disebut kelompok sosial. Oke. Kita misalnya di institusi pendidikan guru-guru itu sudah pasti disebut kelompok guru misalnya, sehingga membentuk suatu organisasi namanya Persatuan Guru Republik Indonesia. Oke. Itu. Pak, satu lagi nih pertanyaan nih Pak. Kalau misalkan nih kelompok sosial itu ada nggak yang misalnya tujuannya mereka itu negatif gitu? Ada nggak? Itu termasuk kelompok sosial juga atau gimana sih? Iya. Kan ada yang misalkan kan perkumpulan kan tadi ya. Nah misalkan dia kayak mohon maaf ya begal misalnya, Iya. kan? Nah itu kan negatif kan? Iya. Nah itu termasuk kelompok sosial atau enggak? Kalaupun tujuannya negatif, dengan perspektif bahwa kelompok sosial itu terbentuk atas dasar tujuan yang sama dan sadar akan keanggotaannya, sudah pasti itu termasuk kelompok sosial walaupun tujuannya negatif. Oh begitu Ya, ya? misalnya kelompok ISIS. ISIS itu Ah. kan disebut organisasi yang radikal kan. Walaupun tujuannya mungkin berbeda, tujuannya memiliki tujuan tersendiri, tetapi karena di dalamnya anggotanya sadar menjadi anggota tersebut, kemudian tujuannya sama, ya, saling berinteraksi anggotanya, itu termasuk kelompok sosial, walaupun tujuannya negatif. Oh jadi yang saya bisa tangkap tujuan negatif ataupun positif yang penting orang itu sadar bahwa Ya, benar. dalam keanggotaannya. Betul sekali. Nah tapi dari segi kalau tujuannya tadi hobi itu bukan ya? Itu sebagai salah satu ciri, tetapi gitu ya. belum menjadi faktor utama. Tapi kejelasan nih Pak harusnya dia kelompok sosial atau bukan? Dia bisa jadi kelompok sosial, bisa. tetapi ketika dia sudah dibentuk dalam suatu struktur organisasi, dia jadi kelompok sosial. Oke. Tapi kalau hanya berdasarkan misalnya saya hobinya misalnya berenang, kita aja berenang, Iya. ya udah kita kumpul orang yang berenang. Tetapi tanpa kita buat, oh dia yang harus jadi misalnya hari ini bendahara atau struktur seperti ketuanya gitu. Iya. Kalau kita tidak bentuk itu, kita hanya semacam suatu perkumpulan Oh iya. atas berdasarkan hobi. Kecuali kalau kita sudah bentuk semacam struktur yang organisir kegiatan kita, karena kita disebut kelompok sosial. Oke, mantap sekali Pak. Saya rasa saya juga belajar dari Pak Fitra nih tentang kelompok sosial itu sendiri. Dan pasti siswa-siswa kita di sana juga sudah mengerti ya. Semoga. Oke, amin ya. Oke, untuk hari ini mungkin sudah sangat jelas ya. Jadi tujuan pembelajaran tadi yang kita ada dua ya. Jadi sudah sangat jelas untuk dasar-dasar pembentukan kelompok